Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kelihatannya saya mesti tanya yang mungkin pada waktu yang lalu tentang Love, Marriage, and Beyond. Yang siapa yang hadir boleh angkat tangan. Terima kasih. Dan hari ini seberapa yang sudah hadir, kembali kita belajar bersama-sama ya. Yaitu tentang the biblical sex, tentang bagaimana seks di dalam secara Alkitab. Dan dalam arti di sini tentu di dalam pernikahan ya. Siapa yang belum menikah? Boleh angkat tangan. Wah, lumayan banyak. Anda beruntung ya. Sebelum menikah udah belajar ya. Ya, daripada yang sudah menikah baru belajar ya, terlambat itu ya. Jadi kalau belum menikah itu bagus sekali, apalagi untuk anak-anak ya. Itu anak-anak dengan versi anak-anak. Harus diajarkan ya tentang pendidikan seks sejak dini. Sebab jangan sampai mereka keliru ya. Lucunya kalau orang tua itu merasa tabu ya bicara tentang seks kepada anak-anak. Ya ketika anak-anak tanya, "Mama, kok papa punya lain?" gitu kan. Kalau anak perempuan tanya, "Iya, itu burung." Namanya burung bukan ya? Pakai nama istilah kedokteran. Jadi penis ya untuk laki-laki dan vagina untuk wanita. Tentu hal itu harus diajarkan sejak dini. Dengan arti pernikahan itu apa? Juga secara Alkitab dengan versi anak-anak harus diajarkan. Supaya anak-anak mengerti sehingga penyimpangan-penyimpangan tidak terjadi ya. Oke, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari coba dibuka saya punya PowerPoint-nya ya. Yang pertama, nah slide-nya yang pertama kita lihat. Oke. Kita tahu bahwa ada firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Mari kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 28. Mari kita akan baca bersama-sama, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Dulu bumi masih kosong ya. Maka mesti dipenuhi. Jadi pernikahan itu memang idenya Allah. Sekali lagi. Pernikahan itu idenya Allah. Bukan idenya manusia. Ya. Jadi kalau buat yang belum menikah. Jangan sampai ketakutan ya. Aduh udah umur 30 nih, belum punya pasangan. Terus kemudian obral, sel gitu ya, gak usah takut. Karena itu pernikahan itu ide Allah, bukan ide manusia, jadi gak usah ketakutan. Beberapa banyak teman-teman juga usia sudah 40 ya, belum punya pasangan. Lalu khawatir kan, orang tua biasa bilang, kapan lu nikah gitu. Mama udah mau gendong cucu gitu. Ma, ingat ma, pernikahan itu idenya Allah, bukan ide manusia. Oke, ya kita sekarang biar mengerti kebenarannya dulu ya. Kebenarannya seperti ini ya. Oke, bagaimana dalam pernikahan itu rencana Allah itu supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah ini. Tadi ibu kita yang masih muda ya. Sebagai dalam arti di sini salah satu pemimpin leader untuk kaum muda, kaum prakarsa atau pengusaha muda seperti dewasa muda. Itu menyatakan bahwa yang dikatakan menikah adalah bukan mencari kebahagiaan tapi kita memberi kebahagiaan ya. Bukan mencari kebahagiaan. Ya, itu bisa didengar di YouTube ya. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah dengar, katanya udah ada linknya ya di YouTube ya. Bisa dicari. Oke, yang kedua kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Dikatakan Kejadian 1 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Allah menciptakan seluruh bagian dari tubuh manusia ya, ini kesimpulan saya. Tapi kita baca dalam ayat ya. Coba Kejadian 1 ayat 31. Mari ditampilkan ayatnya. Kejadian pasal 1 ayat 31. Jadi memang Allah menciptakan manusia begitu rupa sangat baik. Sangat baik, sungguh sangat baik ya.
Mari kita boleh ditampilkan ayatnya, Kejadian pasal 1 ayat 31. Ya. Bisa ditampilkan. Siapa yang sudah menemukan ayatnya? Kejadian pasal 1 ayat 31, silakan baca biar keras. Ya, silakan Bu. Kejadian 1 ayat 31. Ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Iya. Itulah hari ke-6. Jadi sungguh amat baik. Jadi ciptaannya itu sungguh amat baik. Hari ke-6 Allah menciptakan, sebenarnya itu manusia diciptakan hari ke-6. Ya, di mana manusia itu diciptakan dari debu tanah. Betul. Jadi kalau bisa bayangkan kalau debu tanah itu seperti apa. Saya waktu yang lalu saya sudah peragakan belum di sini ya? Belum ya? Boleh Pak, Pak bisa maju? Bapak yang pakai kaos. Ya, Bapak boleh maju? Boleh? Sukarela ya Pak? Nggak apa-apa kan? Ya. Oke Pak. Ada satu lagi Bapak boleh maju? Ada satu pemuda, siapa? Ya silakan. Wah ini cocok. Cocok dari jadi Allah. Wah, ya cocok banget. Ya oke. Ini manusia ya yang rada, tapi kamu gede juga. Siapa namamu? Sorry. Timothy. Edo. Timothy jadi manusia. Ketika manusia diciptakan dari debu tanah, diciptakan bergerak begini, Edo. Ya, ke sini. Ya, oke. Kamu nggak bisa ketawa, belum bisa ketawa, belum bisa ngomong, dan nggak bisa berkedip karena debu tanah kan. Nah, dia kaku betul-betul kayak patung, nah, seperti itu. Ya, oke. Matanya merem aja lebih baik. Ya, bisa bayangkan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu berimajinasi, ya. Ketika manusia dia diciptakan dari debu tanah, oke, tidak bisa bergerak. Belum ada kehidupan. Nah ini anak-anak juga mesti ngerti. Lalu dikatakan Allah menghembuskan nafasnya ke dalam manusia. Kan udah sikat gigi, ya nggak usah enggak ya. Oke, silakan dihembuskan. Baru kemudian bisa angkat tangan. Baru angkat tangan. Ketawa. Baru bisa ada kehidupan. Jadi manusia bergerak, bisa berbicara, bisa melakukan apa saja, itu karena Allah. Jadi bukan semau-mau kita. Jadi ada di dalam setiap kita ada bagian Allah. Nah ini jangan sampai lupa nih. Anak-anak kita mesti kita kasih tahu bahwa di dalam mereka ada bagian Allah. Di mana Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia. Sebab itu nggak bisa sembarangan. Nah itu. Gak bisa juga nikah sembarangan, gak bisa memperlakukan diri kita sembarangan seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi di sini kita mesti mengerti ya awal penciptaan itu sendiri. Lalu kemudian dikatakan jadi Allah menciptakan bagian bahkan seluruh bagian dari tubuh manusia begitu baik, luar biasa. Kemarin ini saya bersama cucu saya ngelihat tulang, belajar tentang tulang ya. Cucu saya umur 5 tahun. Berulang-ulang besok dia tanya lagi, Grandma saya mau lihat film tulang. Nah, kasih lihat ya. Belajar tentang tulang, lihat tulangnya, tulang belakang, tulang rusuknya ya. Itu awal mulanya dia tanya, Grandma ini apa sih keras-keras ya di sini? Tulang rusuk. Yuk. Pas ada filmnya, saya setelin, saya kasih lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Menciptakan manusia tulangnya itu, tulang leher aja lenturnya ya. Di dalamnya bahkan ada enzimnya, ada semua, wah engsel-engselnya semua hebat banget, hebat sekali. Dan bagaimana ada pipa-pipanya yang menghubungkan ya darah ke sana ke sini, wah hebat ya di antara tulang-tulang itu sungguh luar biasa. Nah, jadi mengerti kita bahwa luar biasa, sangat baik. Allah menciptakan manusia sungguh amat baik ciptaannya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kejadian pasal 2 ayat 24. Mari kita akan baca bersama-sama bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dikatakan dengan istrinya.
ya, dan mereka menjadi satu daging, ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Mari yang sudah bertemu dibaca ayatnya biar keras. Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan itu betul-betul adalah idenya Allah. Idenya Tuhan. Jadi bukan manusia, ya. Memang seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi dikatakan satu daging. Lalu kemudian coba kita lihat slide yang berikutnya. Bahwa Kristus menyatakannya di dalam Matius pasal 19 ayat 5 bahwa keduanya itu menjadi satu daging. Jadi suami istri itu satu, ya. Dua pribadi tapi jadi satu, ini paling susah, ya. Tapi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan mau kita saling ketergantungan, ya, antara suami dan istri saling ketergantungan di dalam pernikahan itu, ya. Saya sangat mengucap syukur bagaimana sekarang suami saya ini berkesinambungan, ya. Kalau yang tahu ceritanya dulu bagaimana kehidupan pernikahan kami yang tidak bahagia, ya. Karena kami saling menuntut satu sama lain, ya, dan saling menghakimi satu sama lain. Lalu kemudian setelah 25 tahun itu hidup tidak bahagia, lalu Tuhan memperbarui kami, ya. Itu ada di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Ketika saya dalam keadaan lelah, capek. Waktu yang lalu saya sempat udah utarakan. Bagaimana dalam kondisi capek, suami saya capek. Tapi dia masih mijitin saya. Lalu ada yang bertanya, Bu, Kak katanya. Ya, Bu, kalau nanti ibu pulang nih, ada nih istri-istri bilang, tuh pijitin gue dong. Tadi Ibu Ani kan bilang dipijitin suaminya, ya. Nah, bukan begitu, ya. Saya pun tidak menuntut, tapi karena suami merasa bahwa dia mengerti bahwa istrinya adalah tubuhnya dia gitu loh, ya. Dikatakan suami adalah kepala. Jadi dia kalau tubuhnya sakit, nah itu istrinya dalam keadaan seperti lemah dan sebagainya, si suami itu merasakan karena dia ikut memelihara tubuhnya itu gitu, ya. Sehingga dia pijitin saya. Saya kadang-kadang bilang begini, Pap nggak usah deh, Papi kan capek dari luar kota. Ya masih juga loh Pak dipijitin. Iya Pak. Ya. Ya, jadi memang itu seperti itu ya yang suami saya lakukan. Sampai saya pikir, wah Papi sekarang seperti Kristus nih. Luar biasa, nggak ada capeknya, nggak ada matinya ya. Luar biasa seperti hamba begitu Pak, hamba buat istri. Seperti itu ya. Jadi bapak-bapak di sini jadi hamba buat istri-istri ya. Jadi gini Pak, maksudnya memelihara karena istri ini tubuh ya. Jadi kalau istrinya sakit dirawat gitu ya. Jadi dirawat, ditanya gitu, gimana perasaan kamu, gimana rasanya kamu sehat ya, kamu baik gitu. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak ya bapak-bapak. Jadi istri itu rasa dikasihi ya karena dipelihara kan tubuhnya bapak sendiri. Seperti itu. Nah dikatakan menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5 kita nggak usah baca. Lalu kemudian kita lihat di sini. Ibrani 13 ayat keempat. Ya, slide saya berikutnya. Ini saya gambarnya pakai tempat tidur. Karena bahasanya kelihatannya kita bilang tempat tidur ya, dikatakan hendaklah kamu semua penuh hormat, perhatikan, terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tapi tempat tidur di sini bukan diartikan secara harafiah bahwa tempat tidur yang mungkin di kamar saudara ada gulingnya, ada bantalnya, ada kasurnya. Ya. Bukan mungkin tempat tidur yang bale-bale atau kayu gitu ya. Bukan. Tapi yang dimaksud kata tempat tidur di sini dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 itu bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu koite, ya, koite. Itu hidup bersama sebagai suami istri.
Dengan cara apa? Menanamkan sperma laki-laki. Nah itu maksudnya begitu. Jadi intinya adalah bahwa kita harus hormat terhadap hubungan suami istri seperti itu. Gitu. Tidak bisa maaf kata sperma itu kita hambur-hamburin kepada orang lain. Atau kita sebarkan kepada orang-orang yang bukan istri. Nah, jadi kita harus hormat terhadap pernikahan itu sendiri. Jadi buat yang single-single, mana tadi single-single? Ya. Sekali ambil keputusan menikah dengan pasanganmu, besok komitmen. Ingat, engkau saling ketergantungan berdua. Gitu. Gak bisa sembarangan. Ya. Oke. Jadi dalam hal ini dikatakan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, bicara tentang hubungan itu, ya, hidup bersama itu. Ya, bukan harafiah dalam arti tempat tidurnya, tapi kehidupan bersamanya itu sebagai suami istri. Sebab akar kata koite itu sendiri, keimai, itu artinya berbaring, ya, dan berhubungan dengan koimao itu menyebabkan tertidur. Ya, kalau bahasa Latinnya itu koitio artinya juga sama. Jadi artinya seperti itu, ya, bukan harafiah sekali lagi dalam arti tempat tidurnya harus licin, bersih. Memang kita harus jaga ya kamar kita. Tempat tidur, spraynya ya, jangan terus satu bulan gak diganti-ganti. Suami juga tidur gatel, nggak enak ya. Spraynya juga mesti dicuci dong ya. Seminggu sekali ganti, kalau itu paling lama ya. Rapi lah, bersih ya. Jadi tidur juga enak, sehat ya. Oke, sepasang suami istri menikmati hak istimewa. Nah ini perhatikan, hak istimewa yang merupakan karunia Allah. Jadi pernikahan itu adalah karunia Allah. Karena apa? Diberi hak istimewa oleh Allah kepada suami dan kepada istri. Menciptakan suatu kehidupan baru ya. Seorang manusia lain sebagai akibat dari pernyataan cinta mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dengan pernikahan itu terjadi satu hubungan suami istri, adanya nanti anak. Nah ini. Ya. Banyak orang menikah tujuannya nggak usah punya anak. Bahkan maaf, kalau tujuannya nggak punya anak untuk memuaskan nafsu seks aja, kini keliru juga. Tapi kalaupun nggak punya anak terus berusaha, terus akhirnya jadi berantem, itu juga salah juga. Karena pernikahan suami dan istri ada Allah di dalamnya, itu pernikahan sempurna. Tapi kalau pernikahan suami istri, laki dan perempuan punya anak tapi nggak ada Allah di dalamnya, perhatikan itu pernikahan tidak sempurna. Banyak suami-suami istri kan tidak punya anak, tapi punya anak rohani. Ya. Tapi banyak juga suami istri ribut gara-gara 10 tahun nggak punya anak, lalu mertuanya ngomel-ngomel, mana cucu buat saya? Mama mau gendong ya. Lu cerain aja istri lu, kawin lagi. Atau pakai cara yang lain, bayi tabung dan sebagainya. Banyak yang konsultasi juga kepada saya tentang bayi tabung, tapi saya nggak bahas ya di sini. Tapi intinya jangan sampai hal itu akhirnya juga si suami merasa terintimidasi. Nih istri gua nggak bisa berikan gua anak, akhirnya dia mulai ngelirik ke wanita lain. Dia ingin membuktikan kejantanannya, bahwa gua bisa punya anak. Nah kalau motivasinya seperti itu jadi keliru lagi ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Baik, kita lihat di sini bagaimana nafsu dengan kasih. Nah ini perbedaan ya. Kalau orang penuh nafsu, cuman umbar-umbar nafsu, misalnya tadinya suka kepelacuran sebelum menikah. Terus kemudian lebih baik menikah deh, kali-kali berhenti ya daripada pergi ke pelacuran. Oke. Jadi kan jadi baik gitu. Itu gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena di otaknya itu ya udah ada jalan ya. Udah jalan tol. Nah ini.
Dia jadi mesti diperbarui betul-betul, itu ada terapinya sendiri ya. Orang-orang yang sex addiction. Itu ada tahapan-tahapan, sekali lagi. Ada tahapan 1, 2, 3, 4. Ada juga, itu kayak kanker, stadium gitu. Ya, stadium 4, berat banget. Ya. Kalau udah stadium berat gitu, sama siapa aja gitu. Sebab kalau addiction itu gini, seperti kita mau ke WC ya, mau ke WC nih, mau ke toilet gitu ya. Mau buang air kecil, cari WC, nggak ada. Di pinggir jalan juga jadi. Gitu. Kalau addiction itu kebeletnya sampai kayak gitu, nggak bisa nahan. Jadi di jalan juga dia lakukan gitu. Ya, kalau udah kebelet gitu kan, pernah nggak? Oh bengong semua. Saya pernah lagi di tol tuh, ya 4-5 jam, ya macet. Mau ke Cianjur, jalan ditutup itu tol. Bingung saya sama mertua saya juga. Udah 70 lebih lagi. Mau ke toilet coba bingung. Bagaimana caranya? Mau gak mau pakai gelas itu Indomie plastik. Ya Indomie gelas ada jualan beli deh gitu. Terus gelasnya itu dibuat pipis. Mau gak mau. Cari jalan gitu untuk supaya bisa keluar. Nah ini, kalau sex addiction seperti itu. Nafsu ya. Coba diperlihatkan slide-nya ya. Itu nafsu itu seperti itu. Nggak mau tahu urusannya. Jadi untuk diri sendiri. Ya. Nggak ada pikirin orang lain. Ya, yang penting diri sendiri kesampaian. Gitu. Ya. Tapi kalau kasih lain. Kasih itu bicara tentang memikirkan orang lain. Nah, dalam hal ini seandainya suami udah penuh ya spermanya, dia juga lihat istrinya capek karena kasih, itu dia bisa kendaliin. Itu bedanya di situ. Tapi kalau nafsu mau bodoh, ya, pokoknya lu mesti siap, gitu. Beda. Makanya pernikahan itu mesti landasannya adalah kasih, salib Kristus itu. Gak mungkin. Jadi syaratnya adalah kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Seperti itu. Bukan aku mengasihi engkau karena engkau seksi gitu. Nah itu keliru. Giliran dia udah peot, akhirnya gak bisa dinikmatin lagi. Goodbye. Nah ini kan keliru ya akhirnya. Jadi kita harus landasannya adalah kasih. Di mana kita memikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Ya. Jadi kita melakukannya karena satu ekspresi cinta kita kepada pasangan kita. Bukan kita untuk memuaskan diri kita. Baik, lanjut kemudian. Nah ini yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu tentang otak manusia. Tolong diperlihatkan. Otak manusia itu ada 3 bagian. Di mana dikatakan ada otak reptil. Reptilian brain. Kedua, mammalian brain. Dan yang ketiga adalah human brain. Perhatikan di sini. Manusia kalau dalam keadaan marah, dia mau memenuhi kebutuhannya, dia gak peduli sama semua orang. Itu adalah reptilian brain-nya yang kerja. Oke? Kalau dia cuma mau memuaskan nafsunya, yang penting gua nih mau mesti puas. Bagaimana nih? Gua mau, lu gak bisa layanin gua. Nah, dia marah. Nah, akhirnya dia bilang, gue cari perempuan lain, umpamanya itu. Nah, itu yang kerja reptilian brain-nya. Jadi ini Tuhan yang beri ya, bukan berarti ini ada, bukan semata-mata di kadang-kadang. Ini Tuhan yang kasih, supaya manusia bisa mempertahankan hidupnya. Ya. Nah, reptilian brain itu dimiliki oleh binatang juga, ya, binatang reptil. Tapi ada juga binatang yang nggak memiliki yang mammalian. Ya, kalau mammalian itu perasaan. Nah, orang yang hidupnya dikatakan seperti binatang, manusia tapi binatang.
Makanya bisa sama siapa aja. Kayak anjing di jalanan. Ya, itu kalau anjing kawin sama siapa aja loh. Sama binatang, maksudnya binatangnya anjing, maaf dia nggak lihat cantik gitu. Kalau kita pikir enggak, anjing itu cuman pokoknya yang dia penting dia bisa ini dah. Puasin dia punya keinginan. Itu binatang seperti itu. Jadi anjing buduk juga di jalanan dia terjang. Nah, bisa mengerti. Kalau sudah sampai seperti itu, manusia itu udah gak mikir. Besok nama gua jelek gimana? Besok anak gua rusak gimana? Besok kalau istri gua marah gimana? Terluka. Dia kecewa, dia sakit gimana? Gak mikir lagi. Besok kalau gua sakit HIV gimana? Kena AIDS gimana? Gak mikir lagi. Karena ini yang kerja reptilian. Oke? Besok kalau gue dipecat gimana? Nah seperti itu. Besok kalau orang tahu gimana? Nah ini nggak mikir lagi ya, ini reptilian. Yang penting puasin diri. Lalu kemudian yang mammalian brain itu yang hidupnya pakai perasaan. Makanya orang yang ketika suka sama seseorang, lawan jenis dia suka ya, itu yang kerja mammalian brainnya. Nah, makanya orang lagi jatuh cinta kan sulit untuk di ngomongin, ya kan? Dia udah keburu jatuh cinta, dia udah seneng nih cintanya dalam arti perasaannya mammalian brain. Dia udah suka. Itu sulit untuk diinterupsi. Misalnya orang tuanya gak setuju, orang tuanya bilang, dia anak siapa? Mama lihat dia begini-begini. Ya, gak mau terima. Karena kenapa? Yang kerja adalah mammalian brainnya. Bagaimana caranya? Ya, makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa biarlah engkau dan saya, kita semua berjalan di dalam roh. Kenapa maksudnya? Di mana? Adalah di human brain-nya. Otak manusianya. Di mana Roh Kudus bisa berbicara di situ, ya. Roh Kudus bisa berbicara, firman Tuhan baru bisa berbicara di human brain. Tapi banyak orang, banyak sekali yang selalu dipimpin bukan oleh human brain-nya. Tapi reptiliannya, oleh juga mammaliannya. Contoh, ya, misalnya diputusin pacar, oke, 5 tahun merana, terus sakit hati, terus pokoknya sama laki-laki benci, ya, benci sama laki-laki. Akhirnya dia senangnya sama perempuan, umpamanya seperti itu, karena mammalian brain-nya yang lebih dominan bekerja, oke. Lalu dia selalu benci kalau lihat laki-laki yang pernah mengecewakan, meninggalkan dia, mencampakkan dia. Dia lihatnya akhirnya ketika menemukan ada yang memperhatikan dia dan sebagainya, akhirnya bisa jadi kehidupannya seperti masuk di dalam hal itu. Penyimpangan-penyimpangan seks. Jadi lesbian atau jadi homo dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, coba lihat lagi yang satunya lagi, gambar otak lagi. Ini kelihatan kan? Nah, jadi human brain mengelola makna arti hidup, ya, rencana Allah di dalam dirinya apa, itu baru mengerti apa arti pernikahan. Kayak seperti hari ini, saya nggak tahu ya, seberapa saudara yang didominasi oleh reptil, datang dengan kemarahan, datang dengan perasaan-perasaan yang masih dominan, ya. Perasaan kebencian, ya, terluka, merasa dikhianati dan sebagainya. Apa yang masih dominan? Nah, ini mesti pindah, ya. Kita harus menata diri. Oke. Dulu saya kecampur waktu suami saya pergi sama wanita lain, saya merasa marah, saya merasa terhina, saya merasa tidak layak. Nah, merasa perasaan itu, saya hidup dengan kesedihan. Nah, seperti itu, menangisi diri. Jadi mammalian brain-nya menguasai saya, otak saya mengasihani diri. Nah, seperti itu. Ketemu orang saya nggak rasa pede gitu, ya, takut ditanya. Di mana Bapak? Bagaimana pernikahannya? Waduh, ya, saya kalau ditanya gitu bingung. Saya nggak pede, ya. Jadi rasa nggak aman. Nah, seperti itu. Itu otak mammalian brain saya yang lebih banyak bekerja. Kita akan lihat, saksikan sebuah film tentang secret yang itu, Pak, otak itu.
Kita akan lihat sebentar sebuah film. Saya mau ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana otak bekerja. Setidaknya biar tahu, ya. Kalau yang suka melihat pornografi, film-film, porno, apa yang terjadi sebenarnya di otak, ya? Bagaimana supaya bisa change, berpindah kepada human brain-nya? Nah, ini mesti latihan, ya. Kita yang mesti betul-betul nata diri kita supaya dipimpin oleh roh, ya. Jadi hidup kita ini betul-betul baru, jadi firman itu yang kita baca bisa, yang kita makan bisa menyerap dan menjadi diri kita. Baik, kita akan lihat. Bisa? Yang secret brain. Ini dia, ya. Oke, kita lihat sebentar. Bisa dikerasin suaranya. Nah, gelatinous tissue, and within its milky convoluted folds, a universe of meaning. Emotions, ideas, memories, dreams, all will somehow find a home here, evolving and changing over a lifetime. nah ini bukan kayak usus ya, gambarnya kayak usus, tapi otak. Otak manusia itu ada gelombangnya. Ya, kalau gelombangnya banyak itu, kalau anak-anak tuh, kalau stimulasinya bagus, makanannya sehat, ya, sering dipeluk, sering dipuji, maka gelombang otaknya bagus. Jadi kalau istri dibentak-bentak terus dimarahin ya, jadi goblok ya, hati-hati. Ya, suami juga gitu. Ya. Jadi kita ngomong mesti hormat, makanya hati-hati. Nah lihat ya, manusia diperintahkan oleh otak yang cuma 1,5 kilo. Jadi perilaku kita hanya diperintahkan oleh otak yang 1,5 kilo. Penting diisi apa otak itu? Within that 10,000 nerve cells, each nerve cell can make anywhere between Sel-sel 1 to otak itu 10,000 triliunan connections jumlahnya with other dan nerve terbentuk cells. usia 0 sampai 5 So there are tahun, something itu like otak terbentuknya a trillion 90%. connections. Makanya It's anak-anak almost balita overwhelming to think jangan about terlalu the whole banyak thing. You think ditinggalin about sama how the pembantu whole brain ya. and nervous system gets assembled. Penting You know, you diisi just want to throw apa your hands itu and say, anak? "It's way too Seperti complicated, we're never komputer going to understand it." diinstal apa? Ya, komputer sesuai fungsinya seperti itu. Ya. The Jadi brain kalau is diinstalnya hal-hal yang the tidak seat of baik, our maka perilakunya consciousness, juga jadi tidak who baik. we are, 90%, bayangkan. understanding Otak itu where it comes from, terbentuk we understand where we usia come from. balita. Penting untuk menaruh nilai-nilai kebenaran pada usia itu. Nah, saya ingin kasih lihat sedikit. By 24 weeks, the vital organs of the fetus are well formed. The primitive heart can beat on its own. The once powerless lungs are now prepared to fill with air. And the brain has nearly its full complement of billions and Bayi billions 6 of bulan neurons. dalam kandungan sudah bisa reaching out telinganya to each mendengar, ya. building Jadi perhatikan connections with baik-baik mind-boggling apa yang speed. dia dengar dari Nearly 2 luar million ke every dalam second. itu dia dengar. Hati-hati Until the brain has pembicaraan-pembicaraan become a kita. tightly packed Nah, lihat di sini. trillions of Sel-sel crystals saraf and otak wires. kita. Ya, manusia itu. connections Bayangkan than ada stars listriknya. in the sky. Neuron, ya, listriknya itu jalan. Nah, setiap inputan yang masuk, neuronnya keluar, You can imagine listriknya, the ya. size of the wiring Mengalir. harmony. Kalau So kita how's that problem marahin, solved? betak, itu How is banyak that yang achieved terputus. during development? How is it that each one Jutaan of those sel trillion terputus, connections makanya hati-hati is made ya. appropriately? Makanya saya bilang You might think, sekolah "Oh, itu what a mess. saya It's juga just gonna buat be a jumble sekolah of yang connections and tidak wires boleh all over marah, the tidak place." boleh pukul anak, But in fact, tidak the boleh nervous bentak system karena rusak seems to have otak a anak. strategy. Makanya penting untuk menanamkan nilai-nilai. Nah, lihat di The sini. strategy Hari is in ini the Bapak genes. Ibu mendengar tentang brain begins to pemberitaan wire itself by firman following a tentang seks precisely menurut specified Alkitab. genetic blueprint. Apa yang terjadi di otak Bapak Ibu? Terjalin. The connections Nyambung. are following very Seperti itu. defined Jadi saya rules. katakan tadi kan, You kalau know, kita go out of the bentak eye. terputus. Turn right, Tapi kalau kita the optic chiasm. dengar yang bagus-bagus, Cross banyak the yang chiasm. kesambung seperti itu. Head toward Anak-anak the juga lateral demikian. geniculate nucleus. Ya. Grow into the lateral Tetapi geniculate nucleus. mungkin hari ini Don't belum grow menjadi into the action. medial geniculate nucleus Tapi kalau because that's dengar an auditory berulang-ulang, structure. nanti So you akan can menjadi imagine the first action. stage of Ya, brain wiring oke. is kind of like Bisa solving dimatikan. the problem of connecting. Bisa tadi terlihat ya nyambungnya ya. Karena ada inputan yang masuk. Jadi penting untuk kita, apa yang kita input masuk ke dalam jiwa kita itu penting. Kalau lihatnya pornografi terus, ya, lihat wanita telanjang ya dan sebagainya, yang film-film gitu, masuk, masuk itu terus, itu kan nyambung di otak.
Nah, mungkin hari ini belum action, tapi 10 tahun bisa terjadi. Itu merupakan action perilaku. Hati-hati. Contoh, ada seorang hamba Tuhan yang betul-betul nyata di Amerika, nggak usah disebut. Dia bercerita. Jadi dia suatu hari, ya, dia lari pagi. Lari pagi dekat rumahnya itu ada bekas pesta seks malam itu. Lalu berserakan buku-buku pornografi, botol minuman keras dan alat-alat kontrasepsi. Lalu dia lagi lari pagi, iseng ya. Nah, dia ambil satu buku porno, ya, dia balik-balik gini. Apa yang terjadi? Waktu dia balik, dia lihat, nah makanya anak-anak itu yang kecil-kecil kan kita gendong. Kayaknya kita pikir nggak ngerti apa-apa ya. Tapi sesungguhnya mata mereka lagi motretin semua. Nah, perilaku kita, lampu, barang-barang, keadaan, situasi rumah, jalanan dan sebagainya. Itu semua terekam di dalam memori otaknya. Ketika pendeta ini, hamba Tuhan ini lihat, masuk. Terus dia buang. Dibuang loh. Gak dibawa. Buang. Apa yang terjadi? Dia tetap melayani Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan. Kalau dia menyembah, luar biasa. Jemaat, dilawat Tuhan. Tapi sampai suatu hari, ini jadi action. Yang tadi dia masuk sudah terekam, jadi action. Ada pelacur di jalanan. Diambil satu, suruh naik ke mobilnya. Lalu dia dikuntitin. Ketika ada polisi lihat, dikuntitin dan kenal. Ini hamba Tuhan terkenal ya. Suka ada di TV juga, wah diikutin, ketangkap basah. Wah di sana kalau di luar negeri begitu ya. Udah tangkap basah, potret sana-sana, wah di koran masuk. Udah habis namanya, rusak. Ketika dia dilayani, diterapi, di konseling, akhirnya dia mengingat dari mana keinginan itu muncul. Karena dia pernah melihat itu, buku itu, dia cerita. Jadi kalau belum pernah berbohong, jangan coba-coba berbohong. Kalau belum pernah ngelihat pornografi, lebih baik nggak lihat. Kalau sudah lihat, ngapusnya itu susah. Nah itu saya mesti kasih tahu. Ngapusnya susah. Kalau komputer udah kita ini bisa kita delete. Tapi kalau di otak masuk itu susah untuk di delete. Bersihinnya itu nggak bisa ditengking-tengking. Roh pornografi, roh kotor gitu ya. Pikiran yang kotor, jorok dalam nama Yesus gitu. Nggak bisa begitu. Saudara akan bingung nanti. Ya susah sendiri. Jadi caranya harus pakai cara memang. Kalau yang sudah sex addiction perlu diterapi. Dirawat terapi, konseling terus menurut diterapi. Supaya dia bisa lepas. Nggak perlu ditengking karena memang itu perubahan di pikiran. Nah caranya adalah harus membuat jalan yang baru. Di otaknya. Supaya jalanan tol yang sudah terbangun itu bisa putus-putus, jadi nggak bisa digunakan lagi. Jadi Bapak Ibu yang tahu ya masing-masing diri masing-masing. Sekotor apakah jiwa kita yang tahu. Saya harus akui, dulu jiwa saya kotor. Ya. Pikiran saya ini penuh dengan kebencian. Gimana caranya ya? Supaya dia ketangkep ya. Biarin, wah kempesin bannya, gitu suami saya, jahat kan, gimana saya tinggalin nih, biar tahu rasa, kan itu jahat pikiran seperti itu. Ya. Undang wartawan, biar diikutin mobilnya, pas, ketangkep basah, cekrek, masukin koran gitu, pikirannya seperti itu saya, jahat sekali kan. Karena kalau dikhianati bisa marah ya. Kalau kayak gitu otak itu bukan human brain lagi yang kerja. Itu saya reptilian brain. Reptil kecampur sama mamaliannya. Kalau kayak udah gitu gak mikir lagi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut lihat
slide yang berikut. Ya. Nah, kita lihat, masuk ke sini. Allah adalah pencipta seks. Dia yang menciptakan. Ia menciptakan nafsu manusia, bukan untuk menyiksa. Mungkin di antara saudara berpikir, loh ini jadi gimana sih, udah gak enak nih gue sendirian, gimana kebutuhan. Lalu saudara merasa tersiksa. Enggak, Allah memang yang menciptakan, tapi dia gak ada maksud untuk menyiksa manusia. Dia memberikan kenikmatan dan kepuasan. Ya, Allah ini ya, dia tidak pernah merancang untuk seks murahan. Atau tidak wajar serta dipertontonkan untuk umum. Enggak begitu. Itu hubungan suami istri betul-betul pribadi, private gitu. Ya, bukan dipertontonkan untuk umum. Allah enggak pernah merancangnya seperti yang mungkin kita tahu tentang film-film porno dan sebagainya. Jadi Allah memang yang memberikannya supaya si manusia, laki perempuan, suami istri itu ketergantungan sama satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling melindungi sama-sama. Nah, seperti itu, ya. Lanjut kita lihat PowerPoint ini ya. Nah, tadi saya sudah katakan tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah. Di dalam apa segambarnya? Apakah pirangnya, matanya, hidungnya mancung? Apa arti segambar? Arti segambar bukan hidung mancung, mata coklat. Buktinya kita ada yang pendek, ada yang pesek, ada yang hitam ya. Rambutnya juga enggak semua pirang yang seperti kita lihat di gambar-gambar Tuhan Yesus dengan pirangnya. Tidak. Apa arti segambar? Dikatakan sama katanya. Serupa. Apa? Apa yang dimaksud? Arti segambar adalah bicara tentang bahwa Allah kekal, manusia juga makhluk kekal. Itu yang pertama. Di dalam kekekalannya. Jadi awalnya manusia itu kekal, tidak bisa mati. Yang kedua adalah bicara tentang jiwanya manusia. Jiwa manusia, cara manusia berpikir, berperasaan semua selaras dengan Allah. Allah berperasaan apa manusia ngerti, itu luar biasa. Yang ketiga adalah bahwa manusia bekerja, Allah juga bekerja dan itu tujuannya untuk melayani Tuhan. Ya. Allah sampai hari ini masih bekerja. Kalau Anda semua ada yang berdoa udah puluhan tahun untuk pasangan saudara, ya, jangan berpikir Allah kok diam aja. Allah masih bekerja sampai hari ini atas setiap kita. Nah, kemudian dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa Allah memberkati mereka. Jadi berkat itu penting. Berkat itu penting. Kalau banyak pernikahan itu Anda berpikir nggak perlu berkat dari orang tua, itu keliru. Nanti baca ya buku Pak Sam, History Driver tentang menghormati orang tua kalau ada yang udah punya. Atau lihat di YouTube khotbahnya Pak Sam, suami saya, tentang menghormati orang tua. Jadi anak-anak yang menghormati orang tua, mereka akan menghormati lembaga pernikahan. Sekali lagi, anak-anak kalau tidak bisa menghormati orang tua, jangan harap bisa menghormati pasangan. Tidak mungkin. Juga tidak mungkin menghormati lembaga pernikahan. Penting sekali mengajarkan anak-anak untuk hormat kepada orang tua. Seorang anak perempuan tidak bisa menghormati ayahnya, maka nggak bisa hormati suaminya. Pria-pria coba angkat tangan. Yang belum nikah, boleh angkat tangan. Nah, nanti kalau lihat pasanganmu, dilihat. Jangan mau sama wanita yang nggak hormat sama bapaknya. Anda tidak akan dihormati. Itu kunci. Oke. Buat wanita yang belum nikah, yang single, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Wanita single? Iya. Saya pesan,
Anda jangan mau menikah sama pria yang tidak hormat sama ibunya. Ibunya aja yang lahirin dia nggak hormatin, apalagi Anda. Seperti itu, ya, nggak mungkin aja, ya. Orang tua dia nggak hormati, bagaimana hormati lembaga pernikahan? Tidak mungkin. Oleh sebab itu yang terjadi hari ini banyak anak-anak memang durhaka, nggak hormat sama orang tuanya, maka semua maunya dia melakukan, jadi dia reptilian brain semua, pacaran, pokoknya semua orang tua nasehatin, nggak mau terima, dia lawan, dia berontak dan sebagainya. Nggak ada takutnya, nggak ada hormatnya sama orang tua. Dianggap orang tua bawel aja nih, ya, larang-larang ya kan, kesenangan gitu kan. Mereka jalan pintas semua, jadi puasin keinginan. Nah ini bahaya buat anak-anak kita, kasihan. Lanjut kemudian lihat lagi. Mereka berdua, keduanya telanjang di awal. Manusia itu telanjang, ya. Manusia istrinya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Ada gajah, malu nyumpet. Enggak ya, mereka enggak malu. Kenapa enggak malu? Kejadian pasal 2 ayat 25. Sejak manusia jatuh dalam dosa, baru manusia pakai baju. Dan itu baju yang pertama kali diciptakan, itu Tuhan sendiri yang ciptain. Jadi pakaian diciptakan pertama kali oleh Allah. Dari kulit binatang. Ya, disembeli, yang masih berdarah-darah tuh. Ya, kulit domba dipakein ke manusia. Tapi ada janji di dalam baju itu. Ada makna, ada arti. Artinya adalah bahwa janji Allah bahwa nanti akan ada anak domba yang disembeli buat penebusan dosa manusia. Ada janji. Jadi pakaian ini berbicara. Ya. Kalau kita lihat pakaian dari dokter putih-putih, itu tahu kita dokter. Polisi kita tahu, Hansip Security kita tahu dari bajunya, betul. Dan baju ternyata punya makna. Berbicara baju itu. Baju yang dikenakan menunjukkan pribadi Anda. Seperti apa. Jadi pakai baju hati-hati ya, jangan sembarangan. Nah itu menunjukkan siapa Anda. Kalau pakai baju tidur ke supermarket, bunyinya apa? Kalau pakai baju, maaf, pendek-pendek, wanita. Banyak kan yang pendek-pendek. Bunyinya apa? Berbicara baju itu, bunyinya apa? Lihatlah, pahaku seksi gitu gak? Atau pakai baju tidur dia bilang apa? Berbunyi kan? Dia bisa berbicara, tidur, saya mau tidur. Siapa yang mau tidur seperti itu? Berbicara. Sebab itu penting sekali. Berpakaian itu ada makna. Tuhanlah yang menciptakan pakaian pertama kali. Maka itu karena manusia berdosa, maka dia malu. Tadinya nggak tahu malu, nggak tahu malunya nggak malu memang. Karena mereka dalam kekudusan. Mereka hidupnya benar. Jadi nggak malu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia malu. Merasa diri nggak layak sebenarnya. Malu di sini bukan cuma malu yang malu gitu. Karena dilihat gitu, misalnya saudara lagi mandi, kebuka ada orang, atau saudara kencing lagi pipis di dalam, ada orang buka, kelihatan gitu, WC umum, saudara malu. Kelihatan malu. Bukan malu yang gitu sebenarnya. Malu di sini benar-benar malu sebagai manusia yang sudah merasa nggak layak, hancur, ya. Nah kita lihat di sini. Lanjut PowerPoint selanjutnya. Jadi manusia itu nggak malu, kenapa? Karena memang Allah yang memperkenalkan mereka. Satu, ya. Mereka ada di dalam kesucian. Allah yang memerintahkan mereka untuk bersetubuh. Jadi di dalam pernikahan itu, besok Anda menikah yang udah punya pasangan, Allah yang memerintahkan engkau untuk bersetubuh dan engkau tidak malu. Ya. Lalu kemudian, mereka tidak dibayangi rasa bersalah karena larangan-larangan, gak ada. Kalau di dalam pernikahan, dalam hidup benar, di dalam Allah itu gak ada ketakutan seperti itu. Tapi kalau melakukan di luar itu, pasti ada ketakutan-ketakutan. Sebab Anda tahu sebenarnya kebenarannya bahwa
tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian tidak ada orang lain di sekeliling mereka yang menyaksikan hubungan intim yang dilakukan mereka. Ya pada waktu itu hanya mereka berdua. Gak ada. Ya. Jadi memang waktu itu memang tidak ada dosa di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak malu. Jadi penting sekali. Waktu yang lalu saya sudah utarakan bagaimana setiap pribadi harus menjadi manusia utuh di hadapan Tuhan, itu lebih baik ya. Buat pasangan-pasangan yang mau menikah biar sembuh. Jangan sampai menikah dalam keadaan tambal sulam, ada plester-plester ya waktu itu ya hatinya ya. Sehingga nanti pas menikah nuntut karena mencari kebahagiaan. Jadi lebih baik sebelum menikah engkau membereskan dirimu masing-masing. Pastikan bahwa Anda itu manusia yang utuh dalam arti mengenal Allah seutuhnya. Penting sekali. Jadi Anda yang masih single ya, tadi namanya Timothy ya. Nanti dilihat ya calonnya kamu ya. Ya, jadi jangan sampai menikah dengan wanita yang tidak utuh. Sebab besok ngambek-ngambekan sama kamu. Pasti kamu dicubitin terus. Matanya jangan ngelihat cewek-cewek, lihatnya ke depan. Jadi Anda begini. Sekalinya Anda nengok dicubit lagi. Wah, Anda biru-biru kanan kiri. Padahal kan Anda boleh dong lihat ya. Boleh dong. Loh. Kasih itu percaya. Boleh lihat, dulu saya begini. Saya bilang sama Pak Sam begini. Waktu saya belum sembuh ya. Saya ngomongnya gini. Kalau papi kawin lagi, kalau saya mati, papi kawin lagi. Kan gitu kan. Waktu itu kayaknya ada yang nanya ya. Di sini apa di tempat lain, saya lupa, sorry ya, di tempat lain. Kalau meninggal salah satu mau kawin lagi gak, katanya gitu. Terus saya bilang gini, dulu saya masih muda saya bilang begini. Kalau kamu menikah lagi, saya mati, awas ya. Saya bilang gitu, pakai kata awas lagi. Bodohnya benar-benar. Padahal udah mati kan gak bisa ini ya. Saya bilang, awas ya. Terus saya malam-malam saya datang. Saya ketayangin, ayo kamu, kan bodoh sekali. Ya. Tapi sekarang saya sudah mengerti, saya sudah sembuh, saya sudah menjadi manusia di dalam Tuhan ya. Saya nggak takut ya, kenyamanan saya bukan itu ya. Saya bilang begini sama suami saya, kalau saya menikah, papi mau menikah lagi nggak apa-apa. Yang ya, kalau papi kan butuh teman mungkin ya, yang untuk temenin sampai hari tua. Kasihan kan suami kalau sendirian ya. Dia bilang, enggak aku gak mau kawin lagi Aku sih nanti sama anak-anak sama cucu, katanya semua. Aduh papi gak apa-apa ya, sekarang mas saya kasih. Dia mau menikah lagi kalau saya meninggal, gak usah pakai bilang, ntar saya datengin, apa ya. Gak usah gitu ya. Oke, kasih aja. Lah kalau dia mau jalan, dia lihat ada wanita, ya gak apa-apa, normal. Ya, kalau dia lihat sesamanya, itu malah ngeri. Ya nggak apa-apa, asal dia juga kan dia jaga hati ya, nggak apa-apa, kita juga percaya kok ya, suami kita juga nggak sampai gitu-gitu banget lah ya, nggak apa-apa, oke, biasa normal kan. Kalau di sini misalnya saya lihat Timothy, ini anak muda ya, rapi rambutnya ya kan, terus saya lihat ini anak bersih, bagus ya, baik ya, rapi misalnya, ya nggak apa-apa ya, tapi bukan ada unsur saya mengingini dia gitu, bukan, nggak ada begitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, sebab lebih baik dikatakan kawin daripada hangus karena hawa nafsu. 1 Korintus 7 ayat 9. Banyak orang manusia ya, dalam arti dalam kesendiriannya dia nggak bisa ya, maka lebih baik nikah gitu. Memang Rasul Paulus mengajar seperti itu ya. Lalu kemudian metode utama dari Allah bagi penyaluran dorongan seks. Allah menghendaki suami istri sepenuhnya bergantung satu sama lain dalam pemuasan seksual.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang kalau umur sudah lanjut beda lagi ceritanya, ya. Bukan seks melulu dalam hidupnya. Tapi beda lah ya. Hubungan itu bukan melulu untuk seks seperti itu. Ya. Tetapi lebih dalam lagi, kasihnya itu tak bersyarat luar biasa, ya. Tentunya kalau yang masih punya keinginan, tentu istrinya harus layanin, ya, layanin. Dalam hal ini tergantung satu sama lain, harus saling, ya, nggak bisa membiarkan bodoh dah, gua udah ngeogah gitu kan, males. Nah itu nanti saya mesti ngomong seperti ini. Nah coba 1 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 5. Mengingat banyak bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya, dikatakan. Kasih lihat yang PowerPoint. Terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi mesti saling ketergantungan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Sekarang saya usia sudah 56 tahun. Ya. Suami saya pergi semalam aja rasanya ya. Padahal saya kan udah lumayan tua ya, 56. Tapi saya bilang loh sama suami saya, papi pergi setahun serasa, aduh sebulan. Kayak lama banget. Ya. Suami saya juga sama, gitu juga. Saling ketergantungan. Coba ditanya Bapak Ibu yang sudah di atas 50 ya. Saling ketergantungan ya. Ini terima kasih ya Bapak Ibu yang datang ya. Udah wah luar biasa tuh. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Ya. Ketergantungan satu sama lain. Masih mau belajar datang ke sini. Aduh luar biasa. Luar biasa. Kita harus appreciate ya buat couple suami istri yang masih mau belajar. Nah, jadi ketergantungan itu luar biasa. Menunjukkan kita saling mengasihinya begitu kuat di dalam Tuhan, ya. Kita palingan kalau udah tua kan peluk-pelukan aja ya. Saling pijit, saling mengusap, membelai dan sebagainya, ya. Betul, ibu-ibu, bapak? Hah? Amin. Amin. Oke. Arti persetubuhan, sorry ya. Coba lanjut lagi, ada PowerPoint 4 prinsip tentang persetubuhan ini. Saya bacakan, mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Ya. Baik suami istri mempunyai kebutuhan dan dorongan seksual yang harus dipenuhi di dalam perkawinan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat seseorang menikah, ia ya menyerahkan kuasa atas tubuhnya kepada pasangannya. Berapa banyak juga yang nggak nyerahin. Sampai bertahun-tahun suaminya nggak pernah ya bisa melakukan hubungan suami istri. Gak bisa. Mengeluarkan spermanya ke dalam kandungan istrinya. Gak pernah. Ya. Karena istrinya takut gitu. Berapa banyak. Karena gak ada yang bimbing. Ketika istrinya mau terbuka, suami istri terbuka, kita layanin, baru istrinya bisa menyerahkannya. Nah ini penting. Ya. Kedua belah pihak tidak boleh menolak untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Perhatikan. Saya dalam seminar-seminar ada juga yang bertanya, ya, seperti soal gaya dan sebagainya. Banyak wanita-wanita nggak mau berinisiatif. Ya. Nah ini keliru. Oke. Nah prinsip ini mesti kita pelajarin. Ada yang bilang merasa itu kan seks itu kan sesuatu yang duniawi gitu. Nah keliru. Ingat, yang menciptakan seks adalah Allah sendiri. Untuk dinikmati oleh suami istri di dalam pernikahan. Ada saling ketergantungan satu sama lain. Sebab itu istri-istri pun berinisiatif. Gak apa-apa. Jangan merasa, kan pria dulu dong yang mesti duluan.
Kan kita malu dong, gengsi dong. Enggak ada gitu-gitu ya. Enggak ada pakai permainan gengsi-gengsi, ngomongan gengsi, enggak ada. Karena itu ekspresi kasih. Sekali lagi, ekspresi kasih. Ketergantungan satu sama lain. Nah itu. Bukannya ketergantungan itu bukan cekel erat-erat dan dia tidak boleh kemana-mana. Keliru ini, bukan begitu. Tetap dia menjadi manusia apa adanya di mata Tuhan. Ya kita nggak bisa bilang, lu nggak boleh main sama teman-teman lu kemana. Reuni juga dicemburuin gitu, nggak boleh, nggak bisa. Biarkan dia juga main sama teman-teman, masih bergaul sama teman-temannya. Dia menjadi manusia apa adanya, diri dia. Ya, oke. Dalam hal ini bukan berarti kita menguasai tubuhnya lalu nggak boleh kemana-mana. Ya, dia main badminton aja nggak boleh. Tadinya mungkin lagi single, dia suka main badminton atau golf atau olahraga yang lain. Lalu kita nggak kasih, salah, bukan begitu. Yang dimaksud bukan begitu. Ya, menguasai tubuhnya kepada pasangannya. Lalu kedua belah pihak tidak boleh menolak untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Kecuali mungkin kalau sakit. Tapi perlu di situ perawatan, ya suami ngerti keadaan istri misalnya habis melahirkan. Kan suami mesti ada toleransinya, betul? Tentu nggak bisa istrinya diterjang aja, masih luka, ya. Betul kan? Betul Pak, 40 hari ya Pak ya, pulih ya bapak-bapak, ibu-ibu betul ya. Ya kan masih luka, ya. Masih pendarahan 40 hari kalau habis melahirkan, setelah itu bersih, nah baru boleh berhubungan. Nah suami-suami bagaimana? Mesti tahan. Human brain-nya yang kerja, bukan reptil. Kalau reptil begini nih, ya, gue mau nih, waduh istri gue gak mau layanin gitu, lagi sakit ya, mesti cari jalan. Lalu saudara pergi ke wanita lain gitu, cari gitu untuk pelampiasannya. Nah ini keliru. Jadi mesti kita pakai human brain, bukan reptil lagi. Jadi bukan gaya seperti binatang. Kita manusia yang diciptakan begitu luar biasa. Ingat, Allah dikatakan segambar dengan Allah. Bukan segambar dengan binatang. Beda. Ya. Persetubuhan dalam perkawinan diperkenan Allah. Jadi persetubuhan dalam perkawinan itu diperkenan oleh Allah. Jadi kalau ada yang dulu mungkin hidupnya ngaco, tapi hari ini sudah mendengar kebenaran, saya berharap saudara bisa menata diri. Ya, menata diri, karena ini sebuah kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, otak manusia, laki-laki dan perempuan itu beda. Gambarnya memang sama, tapi beda. Ya, cara manusia dari cara laki-laki, cara berpikirnya beda. Cara perempuan berpikir beda. Ya, di sini ada, saudara bisa lihat perbedaannya, fungsinya beda. Ya, sehingga saya masuk dalam pengertian. Lanjut ke PowerPoint lanjutnya. Arti persetubuhan bagi seorang pria dan wanita itu beda. Karena otaknya juga beda. Kalau pria menganggapnya begini, persetubuhan memuaskan dorongan seksnya. Gitu. Lalu persetubuhan membuatnya sungguh-sungguh merasa bahwa ia adalah seorang laki-laki jantan. Laki-laki sejati. Makanya pria-pria kalau wanita jadi jangan menghina ya. Kalau lagi bersetubuh gitu jangan hina suami. Pantang ngomong yang negatif. Kemarin itu ada yang dibunuh ya karena dia dengan PSK kan. PSK itu cuma ngomong begini, bau gitu. Ya, terus langsung dibunuh ya. Karena pria itu istrinya lagi hamil. Lalu dia mungkin istrinya saya nggak tahu istrinya mau layanin apa enggak. Tapi di sini memang perilaku pria di sini harus human brain-nya yang lebih bekerja supaya dikendalikan oleh roh Allah, firman Allah ya. Bukan reptil lagi. Sehingga kalau pria yang tadi kan reptil ya. Jadi cara kayak binatang main aja jadinya dia cari PSK.
Nah, dia lupa tuh bahwa bisa sakit ketularan, sakit penyakit ya, yang menular, sakit macam-macam. Lupa karena ingin supaya dirinya dipuaskan saja. Akhirnya PSK itu menghina dia dengan bau badannya, dibunuh loh. Nah, hati-hati. Jadi untuk suami istri saya minta dengan sangat tidak menghina, tetap menghormati pasangannya. Nanti saya ada kasih tips-tipsnya ya. Oke, lanjut. Persetubuhan mengurangi ya daripada friksi di dalam rumah tangga. Banyak suami-suami jadi suka marah-marah, emosi jadinya karena terganggu karena istri tidak mau melayani. Persetubuhan memberikan pengalaman hidup yang paling menyenangkan buat seorang pria. Oke. Lanjut, kita masuk orgasme untuk pria. Pria ini periode orgasmenya pada pria dimulai sesaat sebelum air mani keluar hingga keluarnya air mani terakhir. Ya. Itu adalah betul-betul waktu itu orgasme. Seorang pria puas mengalami kepuasan sampai air maninya keluar. Tapi wanita beda ya. Wanita itu bisa berkali-kali dalam waktu yang berdekatan, ya. Ketegangan daripada kontraksi daripada otot di vaginanya. Baik, lanjut arti persetubuhan bagi seorang wanita, kita lihat bahwa seorang wanita persetubuhan membuatnya sungguh-sungguh merasa bahwa ia adalah seorang wanita. Nah, ya, penting kalimat-kalimatnya, penghargaan, hormat, saling menghormati itu mesti keluar ya. Pria memuji si wanitanya, oke? Jangan hina ya. Kok pas lagi cium rambutmu bau masakan? Kamu tadi bikin itu ya, ikan goreng ya, bau. Nafsu udah hilang. Ya. Terus mau cium pete, bau pete. Ya, makanya mesti sikat gigi dulu ya, kocok-kocok mulut ya kan. Nah, ntar saya kasih tipsnya. Persetubuhan memberi kepastian kepadanya bahwa suaminya mengasihinya. Nah, ini penting. Jadi istri mesti merasakan bahwa suaminya mengasihinya lewat persetubuhan itu. Suaminya jadi hati-hati ya, nggak bisa sembarangan memperlakukannya. Jadi waktu bersetubuh gitu kasar gitu, wah. Si istri akan merasa suaminya gak mengasihi dia. Jadi gerakan bapak-bapak sebagai suami ini buat yang single-single belajar ya. Tapi pikirannya kan bersih ya. Jangan ngayal itu. Nanti dilakukannya ketika menikah ya. Oke. Karena kita belajar ini. Ya, ini dalam pernikahan besok dilakukan. Ya, jurus-jurus jadi udah tahu bagus ya. Banyak gak tahu. Ya. Alat kontrasepsi aja gak tahu. Itu. Kalau nggak ngerti mesti belajar. Kondom itu seperti apa ya. Ntar kalau suaminya keluarin, kok balon dikeluarin sih? Ngapain? Bukan balon, ini alat kontrasepsi. Nah itu, mesti belajar buat yang mau menikah ya. Nah jadi kita lihat di sini, persetubuhan memuaskan dorongan seksnya. Si istri mesti merasa suaminya mengasihinya dengan cara memperlakukannya, menghargainya. Nah, jangan kasar. Gak usah ngikutin lah film-film porno ya. Kadang-kadang kasar ya. Sikap-sikap gayanya kasar, jangan diikutin. Oke? Pokoknya dengan kasih. Allah itu kreatif kok. Dia bisa kasih ya, ide-ide yang bagus ya, yang luar biasa. Lalu kemudian persetubuhan membuat sistem sarafnya rileks. Nah itu. Jangan sampai persetubuhan, langsung lagi melakukan persetubuhan, si istri malah tegang. Dia gak bisa orgasme. Makanya istri-istri banyak karena tidak bisa mengalami orgasme, istri-istri nolak. Gue gak rasa apa-apa tuh. Banyak yang ngomong kayak gitu, karena mereka gak orgasme. Nah penting sekali untuk supaya dia merasa dikasih. Sehingga dia untuk mencapai orgasmenya itu dia mudah untuk mencapainya. Nah kita lihat di sini persetubuhan merupakan pengalaman yang paling indah yang dapat dialami oleh seorang wanita. Lanjut kemudian orgasme pada wanita. Orgasme buat wanita ini beda ya sama pria.
Sensasi menyenangkan yang dirasa akibat hubungan seksual intens pada wanita ditandai dengan kontraksi otot genitalnya. Baik yang di dalam maupun yang di luar. Ya. Jadi itu bisa berkali-kali kalau wanita. Banyak ibu-ibu nggak ngerti. Kapan orgasmenya yang mana ya? Nggak ngerti. Makanya si suami mesti tanya. Kamu bisa? Kamu puas? Nah seperti itu. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sehingga istri merasa dihargai. Dikasih. Lanjut kemudian kita lihat penyebab impoten pada pria. Pria bisa impoten. Kalau dia kehilangan energi vital. Tapi nggak usah anak-anak Tuhan makan obat kuat ya. Nggak usah. Ya, tapi vitamin-vitamin perlu. Olahraga dan sebagainya, jalan ya. Lalu kemudian amarah, kepahitan bisa membuat pria-pria impoten. Ketakutan, takut ditolak, takut ia tidak mampu memuaskan istrinya. Kadang-kadang istrinya ngeluh aja. Ya, terus dihina-hina. Sehingga dia takut. Sehingga hilang ya keinginan untuk mau melakukannya. Diejek. Ejek kan bisa impoten ya. Jadi sebab itu ibu-ibu jangan ejek suaminya. Hormati. Hormati. Kaum pria itu dia akan merasa dikasih kalau kita menghormatinya. Tanya bapak-bapak, betul pak? Pak, betul pak? Bapak merasa kalau ibu menghormati bapak kan bapak merasa disayang ya? Betul ya? Pak benar pak? Betul tuh. Jadi wanita hormati dari mana? Dari kata-kata, dari pandangan mata, dari sikap itu bisa kelihatan Anda menghormatinya. Nah seperti itu. Kalau Anda ejek, ya dari pagi, dari kemarinnya ejek, nanti impoten. Kasihan ya, jangan. Kelebihan berat badan bisa impoten. Kemudian kesehatan fisik yang buruk, makanya jaga baik-baik bapak-bapak fisiknya sehat ya. Buat anak muda fisik harus sehat ya. Dari sekarang jaga diri, olahraga. Oke? Yang muda-muda olahraga bisa macam-macam ya. Angkat-angkat besi, barbel dan sebagainya, lari-lari pagi. Tekanan mental, depresi, obat-obatan, alkohol, masturbasi itu bisa menyebabkan impoten. Kalau masturbasi terus menjadi suatu habit, gaya hidup, itu bisa impoten dengan pasangan. Vagina yang kendur dari pasangan bisa membuat suami impoten. Jadi penting untuk wanita-wanita senam, itu olahraga supaya bisa vaginanya, ototnya kencang, ya, tidak kendur. Apalagi yang baru melahirkan, karena dia membesar, ya, karena untuk supaya jalan keluar lahirnya anak, itu vaginanya bisa membesar. Jadi buat pria-pria ya jangan marah dulu ya, sabar, ya, bimbing istrinya, ya, jangan katain, kesian ya, karena kan istri-istri baru ngelahirin, oke? Keluar anak itu loh, besar loh kepalanya itu. Jadi pembukaan 10 cm. Ya, pembukaan 10 cm anak keluar bayi itu. Ah, kita coba lihat film. Ini saya masih ada waktu nggak, Bu? Sorry. Masih ya? Terus lanjut. Oke, kita kasih lihat filmnya, Pak. Itu yang kedua, Pak. Film. Kita kasih lihat sebentar. Saya ingin supaya kita bisa lihat. Nah, ketika suami istri melakukan hubungan seks di dalam pernikahan, itu jutaan sperma keluar. Dia berjalan, jalan itu cukup panjang ya di dalam.
Tapi hanya satu saja ya, sperma yang masuk menembus sampai dinding sel telur wanita. Itu yang luar biasa. Dan jadilah diri kita ini ya. Luar biasa itu. Dan saya kagum akan Daud yang dulu belum ada bisa ya kita melihat secara seperti ini. Tapi Daud menulis dalam Mazmur 139, Tuhan menenun seorang anak dalam kandungan. Itu luar biasa. Karena perenungan Daud, pengenalan Daud akan Allah ketika dia sedang mengembalakan domba-dombanya. Itu luar biasa. Allah yang menyingkapkan kepada Daud bagaimana seorang bayi anak diciptakan di dalam kandungan seorang ibu. Sperma ini melewati jalan-jalan yang cukup berbahaya. Ya, di dalam kandungan seorang wanita, jalannya itu. Dan mereka ada yang dalam perjalanan itu mati karena tidak kuat. Ya. Dan mereka bisa kita lihat bagaimana mereka berusaha menembus dinding sel telur daripada wanita yang adalah istrinya. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika dia berhasil menembus, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Maka disebut kita adalah champion, pemenang. Nah, kita lihat. Nah, yang lain nggak bisa nembus, mati. Ya. Ini berhasil nembus, dia masuk ke dalam. Nah, apa yang terjadi? Ketika sperma telah menyatu dengan sel telur. Lapisan-lapisan itu berhasil ditembusnya. Luar biasa bukan? Dari satu sel membelah nanti menjadi 2 sel. Ini sudah menjadi manusia ya. Ketika sperma bersatu dengan sel telur itu sudah terjadi sebuah kehidupan. Jadi kalau dikatakan pengguguran aborsi belum dikatakan belum jadi anak, itu keliru. Ya. Ini adalah manusia. Sudah ada kehidupan di situ. Dan Allah lah yang memberikan kehidupan itu. Kita lihat bagaimana sel itu membelah. Dan kemudian sampai saatnya dia begitu akhirnya menyatu dengan lapisan yang luar biasa dalam kandungan. Dia nempel ya. Tuhan tuh ajaib. Sehingga dia nggak jatuh ya, gelinding kemana-mana. Ya. Dijaganya si manusia itu oleh Tuhan sendiri. Dilindunginya. Ketika dia membelah, kita lihat di sini. Bentuknya memang belum menjadi seperti manusia. Tapi seperti mungkin kayak seperti kecamba atau toge seperti itu. Ya. Tetapi kita lihat. Tulang belakang itu mulai terbentuk. Ya, tulang di belakang. Makanya penting ini. Ya. Zigot ini, tulang belakang itu pusat daripada sel-sel, induk sel itu terletak di belakang sini. Makanya jangan sampai kepentok ya, kejatuh ya. Bahaya. Jantungnya mulai berdenyut. Ya.
denyutannya. Seperti kuda laut. Ajaibnya Tuhan kita. Penting bagaimana seorang ibu makanan bergizi pada waktu pertumbuhan seorang bayi dalam kandungan. Inilah yang Tuhan inginkan dari sebuah pernikahan. Lahirnya seorang manusia baru. Dari ekspresi cinta suami istri. Penting di sini seorang suami memperhatikan perubahan-perubahan di dalam istrinya ketika mengandung. Jaga istri dengan baik. Karena perubahan hormon yang ada dalam tubuhnya kadang-kadang membuat emosi tidak stabil dari istri. Layanilah istri dengan baik. Tangannya tunas mulai bertumbuh. Ketika engkau mau berhubungan suami istri, ketika suami istrimu sedang hamil, perlakukan dia hati-hati. Dengan lembut, karena ada bayi, ada manusia baru di kandungannya. Kata-kata suami sangat dibutuhkan untuk seorang ibu yang sedang mengandung, baik pun bayi dalam kandungan. Kata-kata seorang ayah yang penuh kasih. Pertumbuhan anak semakin hari semakin sehat. Apalagi 19 hari terbentuknya otak itu mulai terbentuk. Perhatikan istri, asupan yang dia makan. Sayur-sayuran, vitaminnya. Diperhatikan para suami. Bawa dia ke dokter, temenin. Periksa kandungannya dengan baik. Pilih dokter yang baik. Waktu yang lalu saya keliling Indonesia untuk supaya ibu-ibu tidak menggugurkan anak-anaknya. Titian Indah adalah anak saya yang dari Tuhan saya ambil. Ibunya meninggal dunia. Saya buka sebuah pelayanan rumah harapan untuk wanita-wanita yang hamil di luar nikah waktu itu. Dan ibunya meninggal, saya ambil dia. Waktu dia masih bayi yang sangat kecil. Dan sekarang dia sudah besar seperti ini ya. Usia 23 tahun hampir. Boleh berdiri, Titian. Nah ini, dulu dia dalam kandungan ibunya, nah dulu kecil ya, lurus ya. Sekarang sudah besar. Ya. Asupan, kasih makan vitamin cukup supaya dia bertumbuh dengan baik. Nah ini penting, apa yang ibunya makan, anaknya ikut makan. Kelakuan perilaku ayah, perlakukan istri dan anakmu dengan baik. Sehingga pertumbuhannya nanti sehat. Ini menunjukkan otaknya yang terbentuk ketika ada di dalam kandungan. Saya sudah katakan tadi, 90% terbentuk otak seorang anak ketika balita. Jadi jangan main-main. Kita lengkain sedikit di akhir supaya Bapak Ibu melihat. Oke. Terus lengkain lagi. Ya. Oke. Ini sudah menghisap tangannya, bermain ya di dalam ya. Air ketuban ya.
Lanjut, lengkain lagi. Nah, dia bisa main ya, berenang tuh, ya sendiri di situ tuh, ya. Ntar kalau usianya sudah mulai 9 bulan itu, ya hampir 9 bulan dia ke bawah posisinya ya. Kalau yang normal ke bawah, nanti dia nyodok keluar. Lanjut, dilengkain lagi, Pak. Bagaimana ini otaknya nih? Luar biasa. Allah itu menciptakan otak manusia itu. Luar biasa. Makanya penting apa yang kita taruh, masukkan inputan di dalam otak kita. Lanjut. Lebih dahsyat dari komputer, otak manusia. Lanjut, karena komputer aja diciptakan oleh manusia, ya. Lanjut, terus. Ada lagi? Sudah? Sudah habis ya. Tapi sebenarnya ada, maaf ya, tadi pas keluar dari kandungan ya. Tapi udahlah, memang ada anak-anak mungkin ya. Udah kita nggak usah lihat ya. Ya nggak usah lihat ya. Oke, intinya seorang wanita atau istri ibu yang melahirkan jelas vaginanya itu jadi kendur. Jadi makanya karena keluar bayinya. Jadi bapak-bapak sabar ya sampai pulih. Nah, istri-istri yang baik pasti dia akan rawat dirinya dan dia pergi olahraga dan supaya otot di vaginanya kembali kencang. Baik, lanjut. Lanjut. Penyebab tadi impoten udah masuk, kemudian kepada yang berikutnya. Penyebab wanita tidak mampu orgasme. Nah, ini perhatikan bapak-bapak ya. Pertama, ketidaktahuan. Ini banyak sekali. Banyak sekali ibu-ibu yang nggak tahu. Tuh orgasme tuh apa sih? Jadi bapak-bapak harus kasih tahu kepada istri. Lalu kemudian makanya perlu ya beli buku tentang buku rohani ya, ada yang jual kok. Juga pengetahuan juga ada, buku-buku kedokteran ada tentang orgasme dan sebagainya. Lalu kebencian dan dendam. Ini bapak-bapak mesti ngerti. Kalau istri-istri ada kebencian dan dendam, wah ini ya istri-istri nggak bisa nikmatin. Makanya perlu dilayani memang betul ya. Supaya sembuh istri-istri, saya minta supaya semua menjadi manusia utuh di dalam Tuhan. Pulih, sembuh. Lalu kesalahan, rasa takut. Ya kalau dia mungkin dia pernah juga melakukan dengan pria lain atau bekas ex pacarnya dan sebagainya. Dia ada rasa takut, bisa saja terkenang akan hari-hari yang lalu, ada trauma-trauma. Sikap pasif persetubuhan memakan waktu buat dia, capek udah rawat anak ya dari pagi, udah capek sekali urus rumah tangga, lalu dia merasa, itu buang waktu. Nah ini keliru. Lalu kemudian penyakit, keletihan dan sebagainya, kelebihan berat badan juga bisa bikin wanita nggak orgasme karena terlalu gemuk susah ya. Jadi mesti rawat diri baik-baik. Ya, kalau wanita Tuhan mesti bisa lah ya. Rawat baik-baik dirinya. Kelebihan berat badan dari kepasrahan seksual, dominasi koleriknya, dia kadang-kadang merasa suaminya mungkin terlalu dominan, dia merasa tidak berarti dan sebagainya, bisa saja terjadi. Otot-otot vagina yang lemah sehingga dia tidak bisa orgasme. Sebab itu penting mesti ada komunikasi, diskusi ya, pembicaraan yang berkualitas. Buat calon-calon pasangan juga mesti susun ya. Visi, misi, value dalam pernikahan. Oke, lanjut kemudian sedikit lagi saya akan akhiri. Efesus 5 ayat 32 berkata bahwa ini memang sebuah misteri pernikahan ini. Bahwa misterinya adalah ya, bicara pernikahan itu bicara hubungan antara Kristus dan jemaat. Ketika saya bertanya kepada suami saya, dia mau balik sama saya dan memperbaiki pernikahan, dia mau tinggalin wanita-wanitanya. Lalu saya tanya, apa arti pernikahan buat kamu, Sam? Lalu dia menjawab, seperti Kristus mengasihi jemaat, saya mau mengasihi kamu seperti itu. Suami saya berkata seperti itu. Ini adalah maksudnya. Jadi pria-pria, bapak-bapak, ketika engkau menikah, engkau melihat istrimu sebagai jemaat dan engkau berperan seperti Kristus dengan jemaat. Artinya engkau rela berkorban. Engkau mengalah, engkau jadi hamba, seperti itu.
Lalu si istri-istri bilang, kan kamu juga mesti jadi hamba kan. Jadi engkau mesti ngalah. Nggak gitu. Kita pun kita tahu prinsipnya. Kita juga adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita juga adalah hamba-hamba. Amin. Ibu-ibu semua lanjut bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di mana ini adalah sebuah sekolah kita, Bapak Ibu, suami istri. Bahwa bagaimana kita belajar untuk mengasihi seperti Kristus. Amin. Amin. Ini kalau udah kayak gini, amin. Masa ya susah-susah gimana gitu ya. Memang mesti mengasihi seperti Kristus. Bagaimana kita adalah pancaran kemuliaan Yesus, Yesus adalah pancaran kemuliaan Allah Bapa. Ketika cucu saya bertanya, Grandma, aku mau tahu dong Tuhan itu seperti apa. Saya selalu bercerita tentang Yesus disalib, tentang kasih Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Saya menggambarkannya. Bahwa kalau Yesus adalah pancaran kemuliaan Allah Bapa, kita adalah pancaran kemuliaan Yesus. Jadi kalau Bapak, anak Bapak berkata, Papa, aku mau tahu engkau kayak apa. Lihat nih Papa, lihat Papa. Kamu kalau kenal Papa, kenal engkau. Walaupun engkau sudah meninggal. Nggak pernah lihat cucunya atau buyutnya. Lihat engkong, lihat opa. Dengan kamu lihat opa, engkau lihat opa cok. Engkau akan kenal opa cok. Seperti itu. Jadi memang kita harus pancaran kemuliaan Yesus. Amin. Suami supaya anak-anak boleh melihat Yesus ketika melihat papanya berperilaku berkarakter seperti Kristus, mengasihinya seperti Kristus, anak-anak bisa melihat Yesus seperti itu. Ya, lanjut. Jadi tipsnya khusus untuk pria. Ini poin-poin terakhir. Pria, pertama, belajar sebanyak mungkin. Ya, belajar sebanyak mungkin tentang hubungan suami istri, tentang bagaimana wanita itu belajar. Supaya jangan bingung menghadapi wanita. Praktekkan penguasaan diri. Pria-pria belajar menguasai dirinya. Kalau enggak nanti otak reptilnya yang banyak kerja, ya, kalau enggak dikuasai. Pusatkan perhatian Anda pada kepuasan istri Anda, bukan kepuasan diri sendiri. Tapi ditanya istrinya, kamu puas sayang? Tadi papa nggak langsung, papa kok nggak belai dulu saya? Oh ya, aduh lupa papa kurang belai, nanti papa ulangi lagi, papa belai ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kan? Jadi istrinya ditanya gitu ya. Karena tabung emosinya mesti diisi. Tadi kok papa nggak bilang I love you dulu? Kok tadi papa udah selesai langsung ngorok? Oh iya, lain kali papa nggak langsung ngorok ya. Papa langsung peluk mama. Nah gitu toh. Ya, ingatlah apa yang dapat membangkitkan gairah seorang wanita. Bapak-bapak jangan habis pulang dari mana-mana masih bau ya. Maaf kata mau dilayani minta dilayanin papa-papa. Pas bapak-bapak tahu kalau istrinya mau supaya wangi dulu, mandi dulu ya sudah diikutin ya. Oke. Nah, membangkitkan gairah seorang wanita apa sih? Tanya mamah yang bikin mamah gairah terhadap papa apa sih mah? Tanyain ya. Kalau istrinya bilang, iya papa aku senang sama baunya papa. Berarti pulang gak usah mandi dulu. Habis dia senang gak bau keringatnya bapak. Aduh. Nah ini jaga rahasia pribadinya ya. Jadi bapak-bapak ini penting. Kalau istri rahasianya diumbar ke sana sini, istri betul-betul ya gak merasa dilindungi, gak dijaga ya. Berhati-hatilah terhadap bau-bau yang mengganggu. Termasuk bau mulut ya, kocok mulut, sikat gigi dulu ya. Kadang-kadang kalau cium istri bau gitu, istri nggak mau ya. Kadang-kadang ada ya, istri-istri nggak suka bau duren, suaminya senang makan duren. Atau baliknya, istri suka makan pete, suaminya nggak suka. Ya udahlah ya, diikutin lah dulu ya. Jangan sampai itu mengganggu bau-bau itu. Jangan melakukan persetubuhan terburu-buru. Nah. Jangan terburu-buru. Nggak baik. Ya. Perlu memang sediakan waktu.
itu handphone dijauhin, ya. Jangan lagi mau bersetubuh gitu, ada handphone kering, diangkat dulu. Tunggu mah. Halo? Sudah itu tutup dulu, itu konsentrasi fokus kepada pasangan, oke? Berhati-hati, jangan melakukan persetubuhan terburu-buru, itu penting. Ya, cara-caranya jangan kasar, ya. Berkomunikasilah dengan terus terang. Jangan main bohong-bohong, kucing-kucingan. Itu istri paling gak suka dan hilang nanti seleranya. Lalu cintai istri Anda sebagai suatu pribadi, bukan objek seks. Nah, sekali lagi. Banyak suami-suami jadikan istrinya objek seks. Begini, kamu punya buah dadamu kurang besar. Operasi. Besarin. Itu jadiin istri objek seks. Atau vaginamu kendur, operasi, kecilin. Nah, itu jadiin istri objek seks. Gak bisa begitu caranya. Tapi kalau hidup sehat lain. Ya, mah kita olahraga yuk mah. Yuk pagi-pagi kita jalan. Gerak-gerak supaya kenceng ya. Tubuhnya, ototnya. Boleh itu ya. Mama ikut senam mah. Itu. Ya, saranin supaya istrinya hidup sehat. Oke, itu bagus. Tapi kalau dirobah-robah, jangan jadikan objek seks. Dan mungkin film-film yang dia tonton, masuk imajinasi, wanita imajinasinya. Nah ini nih, ya lalu dipraktekkan kepada istrinya sebagai objek. Ini keliru. Jangan jadikan istri objek seks. Khusus wanita, tips untuk wanita. Wanita, ya, pertahankan sikap apa? Ya, mental yang positif. Apa pendapatnya tentang persetubuhan, apa pendapatnya tentang dirinya sendiri, apa pendapatnya tentang suaminya. Intinya, jangan labil. Kalau wanita labil, itu susah. Ya, pria juga nggak bisa trust, nggak bisa percaya. Wanita itu mesti kenalin dirinya juga. Jangan apa kata orang. Ya. Relax. Nah, seperti itu. Mesti relax, jangan tegang. Oke? Senyum, banyak senyum. Sama suami senyum gitu. Ya. Jadi suaminya juga senang. Oke? Kemudian, buang segala pikiran dan perasaan yang merintangi Anda. Ya, bersikap wajar. Lalu tegaslah bahwa kaum pria, ya, gimana tadi? Ingatlah bahwa kaum pria terangsang oleh penglihatan mereka. Jadi sekali lagi tidur jangan pakai gulungan rambut itu, ya, itu pakai cemong-cemong, hilang, ya jangan, ya. Suami kehilangan selera kalau kayak gitu, ya, janganlah. Terus baju tidur itu colong deh, yang robek-robek itu dibuang aja. Aduh. Benar-benar saya kadang-kadang datang ke rumah itu teman saya, ya. Kadang-kadang dia pakai baju rumah. Bukan orang yang tidak punya tapi dia bilang gini, saya senang daster ini. Karena kainnya itu lemes, dingin. Ya, tapi udah robek, sininya robek. Saya aja yang ngelihatnya Pak, enggak enak, Bu. Apalagi suami, sekali lagi. Suami, ingat, terangsang oleh penglihatan. Jadi Anda, ibu-ibu, bikin suami Anda terangsang. Nah, ya ini bukan porno ya, jadi ini bukan duniawi. Memang ini dalam pernikahan Allah yang ciptain. Allah itu kreatif. Ya, jadi tolong rambut kalau nggak keramas seminggu 2 minggu jangan dong, kasihan suaminya. Ya, tata suaminya yang baik ya, tata. Jangan sekali-sekali mengomel. Nah ini ngomel yang kritikin suami aja. Ya. Mencemooh suami. Ingat. Mulutnya dikendaliin. Ibu-ibu jangan ngomel. Ngomong yang positif. Buang jauh-jauh dari ngomelan. Ngomong yang positif. Papa luar biasa. Wah. Papa keren. Wih, dia bilang terima kasih. Pak terima kasih ya udah capek-capek cari uang buat kita sekeluarga. Ya kan, Papa hebat, ya kan, gak ada matinya Papa, hebat itu kan. Terus apalagi ya, dia piara kumis, jenggot gitu ya,
ih papa keren kumisnya gitu. Ya. Jangan kita bilang, tuh kumis. Gue udah bilang cukur kumisnya. Lu masih pakai kumis terus? Ya. Hargain ya, hargain. Jangan dihina-hina ya. Kumis lu kayak si Jampang. Kayak Pak Security tuh yang di situ. Enggak ya. Papa pakai kumis keren Pak. Mantap gitu. Oke. Lanjut, kemudian jangan ngomel. Ingat bahwa Anda berfungsi sebagai responden. Jadi mendengar ya. Sifatnya dengar. Kalau suami ngomong tentang kerjaan dengerin ya. Dia senang, tatap matanya. Jaga kebersihan organ kewanitaan Anda. Jadi jangan sampai bau, sorry. Ya. Cuci yang bersih ya, dirawat baik-baik. Berkomunikasilah dengan bebas ya. Jangan ada tekanan-tekanan. Apabila Anda segala usahanya lainnya gagal, berdoalah ya. Nah, jadi intinya bahwa khusus untuk ini tips aja ya, tapi banyak mungkin tips yang lainnya lebih baik ya. Tentunya ini hanya ya sekedar aja intinya, tapi lebih detail saya tidak uraikan detail, tapi intinya gunakan pakaian yang baik, yang sopan di rumah, intinya yang enak dilihat seperti itu ya, dipandang mata. Oke, saya rasa cukup. Kita berdoa terlebih dulu. Yuk, kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita.